Kau rindu rumah? Sis. Iya. Sudah lama aku merindukan rumah. Rindu kampung halaman yang tercinta. Iya. Kau tidak ingat dengan keluargamu? Ingat. Ya, ingat sekali. Juga pada kampung halaman. Tiap sore, aku menyusuri jalan-jalannya yang begitu indah. Sebaiknya kita lekas pulang, San. Sudah cukup lama kita merantau di sini. Memang banyak kenangan manis di sana. Di antara kenangan-kenangan yang terkutuk. Kau mau tetap tinggal di sini selamanya? Pada suatu waktu, kita akan mendapatkan intan itu. Sudah 7 bulan kita tidak melihat sebutir pun. Kau tahu Pak Norma? Kemarin, ia mendapatkan intan sebesar peluru merpati. Untuk intan mentah itu, ia mendapatkan uang dalam jumlah yang tak terbayangkan. Tapi kan tidak semua orang bisa bernasib baik. Sebaliknya, tidak semua orang bernasib jelek. Semua orang berpikir akan bernasib baik. Akan aku dapatkan intan yang lebih besar. Entah beberapa puluh uang yang akan aku dapatkan. Peristiwa itu akan terjadi. Bukan jumlah sedikit. Sebelum aku mendapatkan intan itu, selamanya aku akan tetap tinggal di sini. Sa, 3 hari lagi kita tak ada makanan. 3 hari lagi. Segala persediaan habis? Iya. 3 hari lagi. Itu pun kalau kita bisa hemat. Kita jual yang masih ada. Kita hanya memiliki sehelai celana pada tubuh masing-masing, San. Kita tak ada intan sebutir pun. Kapan kau pernah dapatkan? 2 kali aku memungutnya. Sekalipun kita belum pernah menyentuhnya. Aku pernah mendapatkannya. Hampir kau lupa. Jangan khawatir. Kalau 3 hari lagi tak ada makanan, segera aku dapatkan yang lain. Setelah itu, kau bisa makan apa saja yang kau sukai. Sebulan yang lalu kau pernah pula berjanji demikian. Sis, kau jangan khawatir. Aku akan segera mendapatkan yang lebih besar. Banyak yang perlu dikhawatirkan, San. Selain makanan ada yang lebih mengkhawatirkan. Apa yang mengkhawatirkan? Apa yang mengkhawatirkanmu? Jiwa rohanimu. Kau dibebani impian-impian cita-cita yang mencengangkan dan menghancurkan kesadaranmu selama ini. Tak ada apapun yang membebani jiwaku selama ini. Kalau aku tak bergabung di padamu,
Aku tak mau ikuti perbuatanmu. Kau bisa pergi. Aku bisa mengerjakannya sendiri. Menggali intan sendiri lebih baik. Bila jadi aku mendapatkan intan itu, tak ada orang lain yang akan mendapat jatah. Pergilah kalau kau tak tahan. Waktu berangkat pun, aku sudah mengatakan bahwa perjalanan ini berat, San. Dengarkan pembicaraanku. Perkataanku ini lahir karena rasa bersahabat. Aku tidak bermaksud menghancurkan cita-citamu menjadi kaya, San. Memang siapapun menginginkan hidup berada, tetapi tidak dengan jalan demikian. Dengan kekayaan itu, aku bisa mencapai apapun. Aku bisa menghancurkan tiap hati wanita yang datang. Mula-mula akan aku angkat di atas sanjunganku. Kemudian akan aku lemparkannya dengan perlimbahan yang dahsyat. Tapi kau tak ada harta sampai sekarang. Apa yang bisa kau capai? Akan aku gali tiap detik tanah intan itu, selama ragaku ini masih bisa bergerak. Sebentar lagi jiwa ragamu tak akan lagi sanggup bergerak untuk mengejar impianmu yang akan kau beri sayembara itu. Dan jiwa ragamu tak akan tertolong lagi. Kau tahu apa tentang jiwa ragaku? Akan aku buktikan, aku yang lebih benar daripada kau. Kau sekarang bukan lagi fungsiku. Kau tinggal hari ini saja. Akan aku buktikan, aku akan mendapatkan intan itu. Kau gila mendulang intan pada malam begini. Aku akan buktikan, jiwaku masih lebih keras dan lebih berharga daripada jiwamu. San, kau harus tahu dengan jalan demikian akan tercapai. Bagaimana hubungan dengan Sunarsi? Dia tidak menghargai kita. Jangan kau bicarakan wanita sialan itu. Dia bukan bagian dari diriku. Dan kau ingin buktikan padanya bahwa dengan harta kau bisa menaklukkan, kemudian menghancurkannya. Ya, itu aku ingin buktikan. Kau menaruh dendam. Bukan dendam. Kau sakit hati, San. Bukan sakit hati. Kau kecewa. Bukan kecewa, pokok pangkalnya. Kau kesunyian tapi merasa rendah diri. Lalu lari mencari senjata lain. Bukan itu semua alasannya. Kau jangan coba-coba mengetahui lebih lanjut, sebab kau tak akan berhasil menyelami jiwaku. Kau tunggu di sini. Aku kembali bila intan telah tergenggam di tanganku. Kau tak perlu ikut. San Jojo, San.
pikiran kalian? Pikiran masih baik. Tapi kalau sudah letih gimana? Nah, memang kita sudah letih untuk berpikir. Maka dari itu, malam-malam begini aku membawakanmu sesuatu yang bisa meninggalkan pikiranmu. Kita akan makan besar malam ini. Kemarin aku mendapatkan sebutir. Harganya lumayan. Sebutir. Ya, sebutir. Aku mendapatkannya waktu bisa mendulang di belakang sungai. Nasib kalau sedang baik. Selain itu, begini sis. Kau dapatkan seorang perempuan? Ah, bukan. Tapi memang begitu sih. Perempuan seberang sungai itu. Sis, tahu kan? Aku dari dulu memang suka padanya. Dan aku juga sudah lama kepingin dapat istri. Aku tidak tahan sis hidup sendirian begini lebih lama lagi. Tetapi aku selalu malu untuk memulai. Bagaimana aku bisa mendekati gadis itu? Jika berjumpa dengan dia saja, badanku ini terasa bergetar dan tidak bisa berbuat apa-apa sis. Bagaimana menurutmu? Kira-kira bisa tidak gadis itu menjadi istri yang baik? Mungkin juga bisa. Mungkin juga bisa. Yang benar. Iya, bisa. Emang bisa? Saya kira bisa. Kalau begitu, jika kau sempat berjumpa dengannya, katakan, aku ini orang yang sudah cukup baik untuk dijadikan suami. Kau jangan seperti itu sis. Aku serius ini. Kau tahu kan, aku sudah lama bosan hidup sendirian. Memangnya kau sudah pernah berbicara dengan dia? Belum. Lah, lalu bagaimana kau bisa menyimpulkan bahwa dia mau menikah dengan kau? Nah, kalau aku berjumpa dengannya, tatapan matanya itu seperti penuh dengan arti. Lalu kau tak pernah berusaha untuk menyapanya? Ya itulah yang aku katakan. Entah kenapa, jika aku berjumpa dengannya, aku tidak bisa berkata apapun. Maka dari itu sis, aku meminta bantuanmu. Bagaimana saya bisa membantu dalam hal demikian? Coba berikan misal. Bagaimana caranya? Ya kalau soal itu, kau bisa pikirkan sendiri. Kalau nanti tiba-tiba yang malah jatuh hati padaku gimana? Nah, kalau dia jatuh hati padamu, ini bisa saja melayang di muka sis. Ah ya sudah, aku siapkan makan dulu. San, Dari mana kau? San, kau dari mana? Kau tidak menerkanya. Mengira pun kau tidak tahu. Bagaimana kau bisa menyelami jiwaku? Memang sengaja. Aku akan membuktikan bahwa kau tidak bisa menyelami jiwaku. Aku bersembunyi di satu tempat. Sampai kemana? Kau mengikuti sahabatmu. Sis, kau memang sahabat terbaik yang pernah aku kenal. Tahu hutang budi dan bisa menghargai persahabatan. Tetapi sudah kukatakan bahwa perasaan sayangmu yang tidak rendah itu tidak berguna dalam hubungan cita-cita ini. Kau sengaja mempermainkan aku. Mempermainkan? Tidak. Aku hanya berbuat apa yang lahir dalam hatiku. Kau yang salah sangka. Sebab kau hanya berpikir apa yang buruk dalam hatiku ini. Siapa yang mengatakan bahwa kau akan pergi menunggangi intan dan tak akan kembali sebelum tergenggam intan itu di tapak tanganmu? Ya,
kau sendiri sudah tahu apa yang terpendam dalam jiwa Rohani. Hanya saja kau tak sanggup untuk menghadapi semuanya. Memang demikian keadaannya. Iya, demikian kalau kau mau tahu. Sa, demikian keadaannya. Sudahlah. Aku tak tahu dengan apa juamu itu. Yang jelas, aku membawa makanan untuk kita makan bersama malam ini. Kita tidak perlu bertengkar malam ini. Kita akan makan besar. Aku ingin merayakan hari keberuntunganku. Keberuntungan apa? Aku mendapatkan sebutir intan kemarin pagi. Dan yang lebih dari itu, aku akan mendapatkan gadis yang mungkin mau menjadi istriku. Sebutir kecil saja, San. Ini cukup untuk peralatan kawin yang sudah lama aku idamkan. Sebutir kecil kemarin pagi. Ya, aku mendapatkannya waktu iseng-iseng mendulang di belokan sungai. Sebutir kecil waktu iseng-iseng mendulang di belokan sungai. Kau tidak berharap waktu itu? Tidak, San. Aku tidak menyangkanya sama sekali. Kau tidak bohong. Sungguh kau mendapatkan intan itu di belokan sungai. Untuk apa aku berbohong padamu? Aku bercita-cita sangatlah sederhana dan tidak akan pernah memimpikan untuk menggali semua intan yang terpendam. Sis, katakan padaku, siapa sebenarnya menguasai nasib ini? Kesadaran yang menguasai nasib kita, San. Jadi, tidak ada campur tangan Tuhan dalam nasib kita. Kesadarannya lah Tuhan yang kumaksudkan. Malam ini, aku akan betul-betul pergi. Kau tak usah mencari, sebab aku tak akan bersembunyi lagi untuk menyakiti hatimu. Aku akan pergi mendulang mulai malam ini, di mana Sarbini mendapatkan intan. San, terlalu berbahaya jika kau nekat mendulang di malam hari. Di sini, aku lebih berbahaya. Sungai itu di balik dugaan yang lebat, San. Kau pikir, aku takut menghadapinya? Bukan begitu maksudku. Aku hanya memberitahumu. Sebab seminggu yang lalu, ada yang meninggal di Patagula. Belokan sungai itu pun bukan kepunyaanku. Kalian, lanjutkan saja makan besar. San, sudahlah. Biarkan saja dia pergi. Dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Dia itu kan penyakit demam malaria. Sudahlah, Sis. Jangan pikirkan dia. Ia menghadapi nasib yang malang. Sal, kau tak apa-apa tentang penderitaan Sang Yoyo? Merasa, Sis? Pasti aku merasa. Sebab aku masih memiliki hati yang baik. Tapi
Sudahlah sis, jangan pikirkan dia. Kita makan. Aku tak bisa membiarkannya. Kau tunggu di sini. Aku akan pergi menyusul dia. Sesuai, Sarbini, sis. Coba terka, apa yang aku genggam ini? Aku telah mendapatkan impian itu. Masih sanggup mengatakan bahwa impian itu tak bersayap? Apa yang kalian lihat di tanganku ini, tuan-tuan? Apa? Sebutir intan. Kau begitu cepat mendapatkannya. Aku ikut bergembira. Aku juga ikut bergirang, San. Sebab kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Kalian tidak menaruh iri hati. Apa yang harus kami irikan, San? Aku hanya ingin kau sadar kembali. Apa rencanamu? Ya, tentu banyak. Kita pulang bila intan itu laku. Pulang, iya, pulang. Di rumah kita akan mengenal kehidupan sewajarnya kembali. Pulang kampung. Jadi apa rencanamu? Kau sudah berjanji akan pulang jika telah mendapatkan modal. Sis, itu dulu. Sebelum aku dapat. Tapi sekarang, kiranya berapapun belum apa-apa. Belum apa-apa untuk menguasai dunia ini. Kau boleh pulang. Aku akan memberikan pulang untukmu. Dan dirikan di kampungku sebuah rumah. Tuliskan di depan rumah namaku dengan huruf besar. Agar Sunasih tahu bahwa aku telah mendirikan rumah besar. San, kau bisa memulai rumah tangga dengan modal itu? Tidak. Aku tidak akan memulai rumah tangga. Jika kau jadi pulang, cukup siarkan bahwa aku telah mempunyai intan berharga mahal. Aku pulang besok pagi. Cukup aku menemani kau sampai malam ini. Terserah. Bagaimana aku akan menyelesaikannya? Sar, kau juga pulang. Ya, aku juga akan pulang. Aku akan mendirikan sebuah bengkel sepeda atau apapun yang modal aku miliki. Ya, sebaiknya kalian memang pulang saja. Agar semua orang tahu bahwa kekerasan hati itu sukar dicari. Aku pergi dulu. Ya, sebaiknya kau pergi, San, agar tidak ikut tersinggung perasaanmu nanti. Iya, kau. Apapun anggapanmu, akan aku akui. Akulah yang lebih benar dan kuat. Kau pulang sekarang, tetapi janjiku ku cabut. Aku tidak akan memberikan pulang untukmu. Kini, kita benar-benar terpisah dari segala hal. Aku tak mengharapkan bekal apapun darimu. Aku sudah tidak mau menemani kau di sini. Ya, baiklah.
baik-baik saja. Hah, kau tunggu di sini ya. Aku akan pergi mencari dia. Kau beristirahat dulu, dulu saya nanya. Tapi sebelum itu, bisa kau menceritakan bagaimana aku bisa kembali hanya dengan seorang teman? Aku rindu padanya dan merasa bersalah karena telah menyakiti hatinya hingga ia mendam dirinya di tengah penggalian intan ini. Karena itulah aku kemari. Kebetulan ada seorang kenalanku yang orang tuanya tinggal di daerah ini. Jadi dia sanggup mengantarkanku untuk kemari. Lalu bagaimana selama perjalanan? Tidak ada kendala apapun. Kita pulang sama-sama setelah selesai di sini. Usahakan Sanjung pulang bersama kita. Memangnya ia bermaksud tidak pulang? Ia ingin mendapatkan kita lebih banyak lagi. Padahal kemarin sudah dapat lumayan. Kenapa ia tak mau pulang? Aku menyesali segala sikapku yang terlampau. Aku hanya bermaksud main-main. Memangnya apa yang kau lakukan dulu, Nat? Aku hanya bersenda gurau waktu dia menanyakan apa yang kucita-citakan tentang seorang suami. Ya dengan tertawa aku menjawab, aku ingin seorang suami yang kaya, tidak seperti kau. Nah, itu diterimanya sungguh-sungguh. Sedangkan aku tahu waktu itu ia tidak berada. Dan sejak saat itu ia tidak datang lagi dan pergi meninggalkan surat yang mengatakan aku mau mencari dunia yang tidak mengecewakan. Ya, mudah-mudahan saja apa yang sebenarnya terjadi dia percaya dan mau menerima kembali. Usahakanlah yang pulang bersama kita secepatnya. Kau tunggu di sini ya. Aku akan pergi mencari dia. Aku ikut, Sis. Kau tunggu saja di sini. Sis! Sis Wandi! Sis! Maaf Nona. Kenalkan, Sar. Dia kawanku. Namanya Sunarsi. Nama aku Sarbini. Sudah. Kau temani dia di sini ya. Aku akan pergi mencari Sang Jojo. Jangan kau ganggu dia, Sar. Baiklah, hati-hati di jalan Sis. Ya. Nasi, silakan duduk. Kalian memasak sendiri setiap hari. Ya, kami masak sendiri, cuci sendiri, mandi pun sendiri. Ya, hampir segalanya kami melakukannya sendiri. Bagaimana pendapatan menggali intan? Kalau nasi kudu bisa menjadi nyata. Ya, kalau nasi jelek, setahun kau berjumpa dengan lumpur, sebutir pun tidak akan pernah tersentuh. Tapi aku senang tinggal di sini, sebab memiliki rencana yang baik, sekalipun sederhana. Memangnya tidak pernah terjadi kecelakaan di tengah penggalian intan ini? Oh, banyak sekali. Hampir bisa dikatakan 3 hari sekali kita mendengar kabar orang mati. Entah itu tertimbun tanah atau lengan patah saat tangga digunakannya runtuh. Ya, sekali ada yang mendapatkan penyakit demam demit. Apa itu demam demit? Itu demam yang tiba-tiba menyerang karena kerasnya dan sisanya mencari obat. Ya, akhirnya matilah dia. Dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana dengan Sang Jojo? Apa ia sadar? Apa yang telah dikerjakannya selama ini? Hampir mengarah gelisah. Selama ini pikirannya memang telah terganggu karena terlalu lama memimpikan sesuatu hal yang berharga. Ya, mudah-mudahan saja kau bisa membantu jiwanya dari kegelisahan itu. Apa selama ini dia sudah kebingungan? Tidak hanya bingung, setelah mendapatkan intan kemarin, dia hampir berkelahi dengan si Suandi. Perkara jual mereka masing-masing. Tapi untunglah masih ada aku yang masih bersifat sabar dan tenang menghadapi mereka berdua. Silakan diminum. Nah, itu dia.
Tiba-tiba sekali kau datang. Ya, tiba-tiba juga aku mendapatkan jalan untuk kemari. Ada keperluan yang luar biasa hingga kau datang kemari. Aku datang menjemputmu, San. Ingin tahu masih hidup dan tidaknya. Aku rindu padamu. San, aku benar-benar rindu padamu. Itu lucu sekali. Kau tidak percaya bahwa selama ini aku merindukanmu. Percaya? Ya, aku percaya. Kau belum diberitahukan atas suami. Apa yang terjadi pada diriku sepeninggalmu? Tentang perkataanku dulu yang menyebabkan segala kejadian pahit ini. Dia belum menceritakan apa-apa. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu, San. Aku tidak sungguh-sungguh dengan perkataanku. Begitu. Soalnya kau terlalu perasa hingga menerima semua perkataanku itu sebagai hal yang sungguh-sungguh. Kau mau memaafkanku, kan? Aku tidak menyangka sama sekali. Waktu itu, kau hanya bersenda gurau. Jadi kau memaafkanku. Begitu sebaiknya. Aku berjanji, San, tidak akan mengulanginya. Kau tak akan pernah berubah. Aku percaya. Kau tak usah ingat hal itu. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kau masih ingat dengan segala kenangan indah pada perjalanan cinta kita? Ya, aku ingat. Kaulah satu-satunya harapanku, San. Jangan kau tinggalkan aku lagi. Aku kemari karena cintaku padamu. Ayah ibu telah setuju sepulang kita mengadakan perhelatan perkawinan. Aku berjanji, San, akan menaruh setia kepadamu. Sebab ada alasan yang indah dalam jiwaku. Ialah cintaku yang paling sungguh-sungguh. Kau sanggup menghadapi kenyataan sepahit-pahitnya. Ya, aku sanggup. Dan marilah secepatnya kita pulang. Selanjutnya, kita dirikan satu rumah yang bisa berbahagia. Apakah cukup kita mendirikan sebuah rumah tangga dengan persiapan sebutir intan? Itu lebih dari cukup. Aku tidak meminta suami yang lebih kaya. Begitukah? Begitukah? Apa yang kau pikirkan tentang diriku, San? Kau tidak sungguh-sungguh dalam sekedar perkataan. Kau datang kepadaku hanya untuk melihat apakah aku telah mendapatkan intan atau belum. Untuk mendapatkan jiwaku yang lunak seperti dulu. Kau sembunyikan jiwa ragamu yang sebenarnya dengan merubah air muka menjadi roman yang manis, mesra, dan menaruh sayap. Tidak, San. Tidak benar. Apa yang kau katakan tentang diriku? Cinta perempuan sekarang tidak sanggup mendorong hatinya melayari lautan. Aku hampir mati karena mencarimu. Sebab ingin membantu jiwamu bangkit kembali. Mempersiapkan masa depan yang bisa kita harapkan. Rindu tiap malam, di mana sekeliling hanyalah kesunyian yang mencerminkan kembali bayangan jiwa yang sunyi dan lebat luka-luka masa lampau. Duka dan luka lampau. Amat manis perkataan. Ya, amat manis dikatakan. Tetapi, coba kau yang menanggungnya. Lihatlah bayangan jiwamu, San. Kau lihatlah dengan tenang. Mengapa kau tak pernah lepaskan segenap tingkapan yang ada dalam jiwamu selama ini? Tidak pernah. Ya, tidak akan pernah. Kau seperti tahu benar tentang ketentuan jiwa seseorang. Tahu memang tidak. Tetapi, mengambil kesimpulan secara logis, apakah tidak bisa, San? Bisa. Bisa, Nona Manis. Tetapi, dipercaya atau tidak kebenarannya, aku juga berhak untuk tidak mempercayainya. Kau tidak akan sanggup mengakui bahwa kau percaya. Persis macam bayi kalau begitu. Aku tidak percaya lagi kepada seorang pun di dunia ini. Aku akan mencari intan
di mana ia akan memberikan dunia kepada jiwaku yang penuh kekecewaan, kekosongan, dan kesunyian. Kalau kau sayang padaku, ikutlah aku. Jangan kau tarik kembali kepada rumah, kepada kampung halaman yang telah melemparkanku dulu. Aku ingin membuktikan bahwa perkataanmu yang dulu hanya senda gurau. Tinggalkan pakaian yang tidak mengerjakan apa-apa itu. Kita akan terjun berdua ke dalam lubang penggalian, hingga kau akan melihat bayangan maut yang bercampur dalam satu derita. Hingga kau tahu apa kelanjutan dari perkataanmu yang kau anggap sebagai senda gurau itu. Saya tunggu. Jika Nona memang berkata benar. Aku memang sayang padamu, San. Tetapi tidak buktikan dengan cara begini. Sebab aku tahu alasanmu. Saya tunggu. Jika Nona memang menaruh saya. San, tunggu. Aku sayang padamu, San. Jangan tinggalkan aku. San, aku akan ikut kemana pun kau pergi, San. San, San duduk. San. Bagaimana sih perempuan itu? Bisa-bisanya dia tetap mencintai San Jojo yang otaknya sedang miring. Aku yang segar bugar begini, tak ada seorang wanita pun yang begitu padaku. Sampai-sampai dia berkata, aku sayang kepadamu San Jojo, jangan tinggalkan aku. Aku ingin kemanapun kau pergi. Kenapa gadis itu tidak mengatakan, aku sayang kepadamu Sarbini, aku ikut kau. Kau dengan kedua telapak tangan yang terbuka lebar ini akan diterima saat ini juga. Dasar, gadis itu memang tidak tahu hati laki-laki. Apa yang bisa diharapkan dari laki-laki macam San Jojo itu? Apa? Tampang juga tidak jauh beda denganku. Sat, di mana Sunarsi? Dia tadi mengikuti pergi San Jojo. Mungkin akan ikut Galintang. Di sana sangat berbahaya, Sat. Kemana mereka? Tahulah. Aku juga heran. Perempuan secantik itu bisa jatuh cinta yang luar biasa. Masa pada San Jojo yang otaknya sedang miring? Sampai dia berkata, aku sayang kepadamu San. Jangan tinggalkan aku. Di mana Sunarsi? Sat, di mana Sunarsi? Aku tidak mengurusi di mana dia. Dia mengikuti pergimu. Mengikuti bagaimana? Sat, mana yang betul? Ya, dia tadi mengikuti pergi San Jojo. Ya, dia memang mengikuti pergiku tadi. Dan sekarang, dia tergelincir di lubang penggalian. Kau tidak menolongnya. Aku melihat dari atas dengan senyumanku yang menghancurkan jiwanya. Kau menghendaki kematiannya. Tidak, aku hanya mengajar dia bagaimana berendam lalu memperberai. San, dia sangat sayang padamu. Dia menghendaki hartaku yang baru saja aku peroleh dari jalan yang paling mudah. Pura-pura menaruh saya. Itu
Itu hanya perasaan kamu saja yang sudah tidak menaruh kepercayaan lagi pada orang lain. Kau tak usah pergi menolong. Kau tak ada hubungan dengannya. Ada hubungannya. Dia tidak menuruti kau padamu. Hubungan bahwa kita sama-sama telah menerima nasib. Hubungan halus antara perasaan kemanusiaan. Itu sebab perasaanku belum terbunuh macam perasaanmu yang melihat siang malam mencari pembunuh dahaga. Ya, memang benar kata-katamu itu. Aku memang mengendaki kematian karena dia telah menjadi kehancuran jiwaku selama ini. Aku tak akan membiarkan dia mati. Aku minta kau bolehkan aku pergi. Berilah kepadanya kesempatan hidup kembali. Kau ingin pergi? Ya, pergilah. Apa maksudmu mengajukan pisau kepadaku? Hanya sekedar main-main saja, untuk menghibur hatiku yang gundah. Aku hendak menolong dia. Kau tak boleh membunuhnya. Seseorang yang membunuh orang yang hendak merampas harta bendanya, ia susah payah dicari. Semua orang pasti akan mempertahankan miliknya. Aku tahu siapa sebenarnya yang merampas jiwa seseorang. Suami! Kau gila sih? Suami! Sis! Sesuatu akan aku bunuh kau. Akan aku bunuh kau. Intanku. Di mana intanku? Intanku. Intanku. Intanku.